Hello all my students, hello Joshua level, welcome back to Teacher Juwita. How are you today? How are you this morning? I hope all of you are just fine at home. Today we are going to study. Before we study, prepare yourself to pray first. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we want to study Fisika. Please bless us and guide us so that we can understand the lesson. In Jesus' name we pray, amin. Oke, hari ini kita akan belajar fisika dan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dengan Teacher Dame ya. Nah, jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai konversi suhu dalam derajat Reaumur ke Kelvin maupun Fahrenheit ke Kelvin. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengonversikan skala termometer ke Kelvin ke dalam skala termometer lainnya. Kemudian yang kedua, mengetahui proses pemuaian zat padat, cair, dan gas. Yang ketiga, menghitung besar pemuaian pada zat padat, cair, dan gas. Oke, yang pertama kita lihat untuk mengkonversi Reaumur ke Kelvin. Ya, nanti ada pun Kelvin ke Reaumur. Nah, contoh soalnya adalah 20 derajat Reaumur ke Kelvin. Nah, maka perbandingannya adalah 5/4 ya. Sebelumnya kamu sudah bahas bagaimana perbandingan yang dimiliki suhu derajat Kelvin, Celsius, Reaumur, dan juga Fahrenheit. Nah, jadi perbandingannya adalah 5/4. Maka TK sama dengan 5/4 kali TR ya, atau suhu derajat dalam Reaumur ditambah 273 derajat. Nah, 273 ini diperoleh dari titik beku Kelvin. Maka diperoleh 5/4 kali 20 tambah 273 sama dengan 100/4 tambah 273. Maka 25 derajat ditambah 273 sama dengan 298. Oke, jadi untuk rumus mencari Reaumur ke Kelvin itu adalah 5/4 kali TR tambah 273. Oke, kemudian untuk Kelvin ke Reaumur, apabila yang diketahui adalah Kelvin, yang ditanya adalah Reaumurnya. Nah, maka perbandingannya adalah 4/5. Sehingga suhu derajat dalam Reaumur atau TR sama dengan 4/5 dikali TK dikurang 273 derajat. Ya, jadi apabila yang ditanya adalah Kelvinnya, maka dia ditambah titik bekunya 273. Nah, kemudian apabila yang diketahui adalah Kelvinnya, maka dia dikurang titik bekunya 273. Oke, sehingga diperoleh derajatnya adalah 56 derajat Reaumur. Nah, oke, sekarang kita lihat untuk Fahrenheit ke Kelvin. Nah, misalnya contoh soalnya yang diketahui adalah 131 derajat Fahrenheit, kita ubah ke Kelvin. Nah, maka perbandingannya itu adalah 5/9. Nah, maka TK sama dengan 5/9 dikali TV dikurang 32 derajat ditambah 273. Nah, 32 ini diperoleh dari titik beku Fahrenheit, sedangkan 273 ini diperoleh dari titik beku Kelvin. Ya, maka sama dengan 5/9 dikali 131 dikurang 32 tambah 273. Sama dengan 5/9 dikali 99 tambah 273. Sehingga hasilnya adalah 328 Kelvin. Oke. Sebaliknya dari Kelvin ke Fahrenheit. Nah, apabila yang diketahui adalah 343 Kelvin diubah ke Fahrenheit, maka perbandingannya adalah 9/5 dikali TK atau suhu dalam Kelvin dikurang 273 ditambah 32. Nah, maka diperoleh hasilnya adalah 158 derajat Fahrenheit. Oke, sekarang kita masuk ke proses pemuaian zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Oke, sebelum kita lihat apa saja contoh pemuaian zat padat, zat cair, dan gas di kehidupan kita sehari-hari, kita lihat dulu apa yang menjadi pengertian dari pemuaian itu sendiri. Nah, pemuaian itu adalah suatu perubahan benda ya, akibat adanya kenaikan suhu ya. Jadi bertambahnya ukuran benda akibat adanya kenaikan suhu atau kalor. Nah, pemuaian ini bisa terjadi pada zat padat, cair, dan gas ya. Jadi besar pemuaian itu tergantung dari ukuran benda semulanya.
kemudian kenaikan suhu dan juga jenis zatnya. Nah, untuk pemuaian panas itu adalah suatu perubahan benda yang bisa menjadi bertambahnya panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas atau kalor. Nah, sekarang kita lihat untuk pemuaian zat itu ada 3 jenis ya. Ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga volume. Nah, ini bisa terjadi, yang ketiga ini bisa terjadi pada zat padat ya. Nah, yang pertama kita lihat untuk pemuaian zat padat. Contohnya adalah rel kereta api ya, dimana mengalami pemuaian pada siang hari akibat terkena panas atau kalor. Kemudian juga ada kabel ya. Ini adalah kabel listrik mengalami pemuaian. Oke. Nah, untuk contoh yang lain juga ada karena ketika kita memanaskan sebuah logam ya, memanaskan batang logam, dimana semakin lama dipanaskan dia batang logamnya akan semakin panjang ya. Nah, hal ini karena partikel-partikel zat itu selalu bergerak saat dipanaskan ya. Jadi pemuaian itu pada zat padat itu terjadi ya, itu karena partikel-partikel zat itu selalu bergerak saat dipanaskan. Nah, jadi dia mengalami pertambahan panjang, boleh dia pertambahan luas dan juga volume. Oke, untuk rumus, nah sebelum kita masuk ke rumus, di sini ada koefisien muai panjang dari beberapa zat padat ya, ada aluminium, baja, besi, emas, dan juga yang lainnya sampai perak. Ya, jadi sini ada beberapa koefisien muai panjang dari beberapa zat padat. Oke, masuk kita ke rumusnya. Jadi rumus untuk mencari panjang dari zat padat itu adalah L2 sama dengan L1 dikali L1 tambah alfa dikali T2 dikurang T1 ya, dengan L1 ini adalah panjang zat padat pada suhu awal, kemudian L2 itu panjang zat padat pada suhu akhir, kemudian alfa itu adalah koefisien muai panjangnya, satuannya itu adalah per derajat Celcius, kemudian T1 itu adalah suhu sebelum dipanaskan, kemudian T2 adalah suhu benda setelah dipanaskan. Oke, sekarang kita masuk ke pemuaian zat cair. Nah, pemuaian zat cair ini adalah ketika kita mendidihkan air. Nah, jadi proses pemuaian pada zat cair terjadi pada saat kita memasak air dalam panci dan kita mengisinya sampai penuh. Nah, ketika mendidih, air itu akan tumpah. Hal ini menunjukkan bahwa air itu mengalami pemuaian. Ya, jadi partikel-partikelnya itu bergerak sangat cepat karena adanya kalor atau karena adanya panas. Oke. Nah, untuk di sini ada koefisien muai volume. Ya, koefisien muai volume berapa zat cair. Nah, jadi pada zat cair itu tidak akan melibatkan muai panjang atau juga muai luas ya, tapi hanya ada muai ruang atau juga disebut dengan volume atau muai volume. Jadi muai ruang atau muai volume itu sama. Jadi pada zat cair itu tidak melibatkan muai panjang atau muai luas, hanya muai ruang atau muai volume saja. Ya, dimana semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair itu maka juga akan semakin besar muai volumenya. Oke, untuk rumusnya sendiri, dimana V2 sama dengan V1 dikali 1 tambah gamma dikali T2 kurang T1, dimana gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Ya, jadi apabila yang diketahui adalah muai panjangnya ya, dan yang ditanya adalah volumenya, volume atau muai ruangnya, maka koefisien dari muai ruangnya itu bisa kita cari dari 3 kali muai panjangnya, atau muai ruang itu sama dengan 3 kali muai panjang, itu dia artinya. Oke, dengan V1 sama dengan volume pada suhu awal, V2 itu volume pada suhu akhir, kemudian gamma itu adalah koefisien muai ruangnya, satuannya adalah per derajat Celcius. Nah, kemudian gamma itu adalah T1 itu adalah suhu benda sebelum dipanaskan, T2 adalah suhu benda setelah dipanaskan. Oke, itu dia rumus untuk mencari volume
muai ruang. Oke. Volume pada zat cair maupun bisa pada zat padat juga ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pemuaian zat gas. Nah, contohnya adalah pada ban mobil, kemudian juga pada balon. Nah, jadi ini akan mengalami pemuaian karena adanya kalor ya, dimana proses pemuaian gas itu terjadi jika gas tersebut mendapat kalor yang semakin besar. Misalnya ketika kamu meniup balon dan balon tersebut akan diletakkan di halaman dan terkena terik sinar matahari, maka lama-kelamaan balon tersebut akan pecah. Nah, pecahnya balon tersebut karena gas atau udara dalam balon itu akan memuai dan terdesak keluar sampai balonnya itu tak lagi mampu menahan ikatan partikelnya. Jadi karena dia terkena panas atau kalor, maka partikelnya itu akan bergerak sangat cepat sehingga balonnya itu tidak bisa menahan dan akan keluar sehingga balonnya akan pecah. Begitu juga dengan ban mobil ya. Ketika dia terkena panas, dia akan memuai dan partikelnya akan keluar dan terdesak keluar sampai bannya itu tidak bisa lagi menahan ikatan partikelnya. Oke, kita lihat untuk rumusnya ya. Rumus mencari pada pemuaian zat gas. Nah, rumusnya adalah V1 sama dengan V0 dikali 1 tambah 1/273 dikali T2 dikurang T1. Nah, jadi rumus ini ditetapkan oleh Joseph L. Gay-Lussac dari Prancis ya. Jadi besar pemuaian gas pada tekanan tetap itu dapat ditentukan dengan rumus ini. Jadi ini rumus pada pemuaian gas pada saat tekanan tetap ya, dimana V1 sama dengan V0 dikali 1 tambah 1/273 kali T2 kurang T1. Dengan V1 itu adalah volume gas setelah dipanaskan, V0 adalah volume gas sebelum dipanaskan, T1 adalah suhu gas sebelum dipanaskan, dan T2 nya itu adalah suhu gas setelah dipanaskan. Oke, itulah dia rumus dari mencari volume gas ya. Nah, oke. Sekarang kita melihat untuk contoh soalnya. Contoh soalnya misalnya di sini adalah sebuah logam pada mulanya memiliki panjang 20 cm, kemudian menerima kalor dan suhunya naik sebesar 40 derajat. Jika koefisien muai panjang logam tersebut adalah 0,001 per derajat Celcius, maka berapa panjang logam tersebut setelah suhunya naik? Jadi yang diketahui yang pertama adalah panjang logam mula-mula ya, yaitu 20 cm, kemudian juga suhu setelah menerima kalor atau suhu yang kedua atau keduanya adalah 40 derajat. Kemudian koefisien muai panjangnya atau alfanya adalah 0,01 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah panjang logam setelah suhu naik, berarti L2-nya ya. Nah, maka diketahui L1 ya, ini keduanya, kemudian alfa, yang ditanya adalah L2. Maka rumusnya adalah L2 sama dengan L1 dikali 1 tambah alfa dikali T2 kurang T1 atau perubahan suhunya. Nah, sama dengan, nah ini ubah dulu ke meter ya, yaitu 0,2 meter kali 1 tambah 0,01 kali 40 kurang 0. Nah, dimana kenapa dia dikurang 0? Karena suhu awalnya itu dia akan mengalami kenaikan suhu 40 derajat. Berarti dia mulai dari 0. Awalnya 0, kemudian mengalami kenaikan suhu sebesar 40 derajat. Maka perubahan suhunya adalah 40 dikurang 0. Nah, sama dengan 0,2 dikali 1 tambah 0,04 sehingga diperoleh dia 0,208 meter. Jadi panjang logam setelah suhunya dinaikkan adalah 0,208 meter. Nah, itu dia untuk contoh soal yang pertama. Jadi ini soal mengenai pemuaian panjang ya. Nah, pada zat padat. Oke.
Tanda untuk contoh yang kedua, diketahui volume suatu gelas kaca pada suhu 20 derajat Celcius adalah 500 ml. Jika koefisien Muai panjang kaca 0,00009 per derajat Celcius, volume gelas tersebut pada suhu 75 derajat Celcius adalah titik-titik mililiter. Jadi yang diketahui yang pertama adalah suhu bendanya, ya, suhunya adalah suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius, dan kemudian volume benda awalnya sebelum diberikan suhu, ya, sebelum mengalami kenaikan adalah 500 ml. Kemudian koefisien Muai panjang dari kaca itu adalah 0,00009. Lalu volume yang kedua setelah mengalami kenaikan suhu adalah 75 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah volume gelasnya setelah mengalami kenaikan suhu. Nah, maka rumusnya adalah V2 sama dengan V1 dikali 1 tambah gamma, ya, dikali T2 kurang T1 atau perubahan suhunya. Nah, kita lihat. Nah, tadi sebelumnya teacher sudah bahas bahwa apabila yang ditanya adalah koefisien Muai ruangnya, maka itu sama dengan 3 kali koefisien Muai panjang. Oke. Maka koefisien Muai ruang sama dengan 3 kali 0,00009 sama dengan 0,00027 per derajat Celcius. Maka V2 sama dengan 500 ml dikali 1, ya, tambah tadi ini koefisien Muai ruangnya adalah 0,00027 dikali perubahan suhunya adalah 75 kurang 20. Nah, maka 500 kali 1,00027 kali 55 sama dengan 507,425 ml. Nah, jadi volume gelas tersebut setelah mengalami kenaikan suhu sebesar 75 derajat Celcius adalah 507,425 ml. Nah, jadi begitulah contoh untuk mengenai pemuaian zat padat dan juga zat cair dan juga zat gas. Oke. Sekian untuk hari ini. Teacher harapkan anak-anak bisa paham penjelasan teacher mengenai materi ini, ya, mengenai konversi suhu derajat dalam Reaumur dan juga Fahrenheit, ya, yang diubah ke Kelvin, lalu materi mengenai pemuaian, ya. Oke, see you next time and God bless you.